Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Mayumi, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang berjudul Manajemen Biaya Proyek. Terdapat 8 indikator materi. Pertama, pentingnya pengelolaan biaya. Kedua, prinsip dasar pengelolaan biaya. Ketiga, net value. Keempat, estimasi biaya. Kelima, estimasi proyek perangkat lunak. Keenam, keputusan make buy. Ketujuh, cost benefit analysis, dan terakhir, cost control. Pertama, pentingnya pengelolaan biaya. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa tim proyek menyelesaikan proyek dalam anggaran yang disetujui. Perhatikan dua frasa penting dalam definisi ini: sebuah proyek dan anggaran yang disetujui. Manajer proyek harus memastikan proyek mereka terdefinisi dengan baik, memiliki perkiraan jadwal dan biaya yang akurat, dan memiliki anggaran realistis yang mereka setujui. Yang kedua, prinsip dasar manajemen biaya. Banyak proyek IT tidak pernah dimulai karena profesional TI tidak tahu bagaimana mengembangkan pembenaran keuangan untuk proyek tersebut. Demikian pula banyak proyek yang dimulai tidak pernah selesai karena masalah manajemen biaya. Sebagian besar anggota Dewan Eksekutif memiliki pemahaman yang lebih baik tentang istilah keuangan daripada istilah TI, dan lebih tertarik pada keuangan. Oleh karena itu, manajer proyek TI harus mampu mempresentasikan dan mendiskusikan informasi proyek baik secara finansial maupun teknis. Yang ketiga, earned value management proyek. Menurut Soeharto, earned value adalah metode pengendalian proyek atau project control yang memadukan unsur biaya, waktu, dan prestasi pelaksanaan proyek. Budget Cost for Work Schedule atau BCWS merupakan anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu. BCWS dihitung dari akumulasi anggaran biaya yang direncanakan untuk pekerjaan dalam periode waktu tertentu. BCWS pada akhir proyek atau penyelesaian 100% disebut Budget at Completion atau BAC. BCWS juga menjadi tolak ukur kinerja waktu dari pelaksanaan proyek. BCWS merefleksikan penyerapan biaya rencana secara kumulatif untuk setiap paket-paket pekerjaan berdasarkan urutannya sesuai jadwal yang direncanakan. Kemudian yang keempat, estimasi biaya. Perkiraan biaya atau estimasi biaya adalah seni memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Menurut Schneider dan Mayo, jenis-jenis estimasi menurut peruntukannya ialah estimasi untuk perencanaan konseptual. Estimasi pada tahap ini hanya berdasar pada informasi atau parameter yang sangat general seperti ukuran konstruksi, mutu konstruksi yang diantisipasi, serta kegunaan bangunan. Pada estimasi tahap konseptual ini, owner harus menyediakan skop dokumen yang berfungsi sebagai basis dari mana estimasi tersebut dijalankan. Estimasi biaya konseptual digunakan untuk menentukan visibilitas proyek dan mengembangkan proyek financing. Ekspektasi akurasi pada estimasi tahap ini ialah kurang lebih 15-20%. B. Estimasi untuk studi kelayakan. Menggunakan informasi desain pendahuluan dan setelah lingkup proyek terdefinisi secara jelas, suatu estimasi untuk studi kelayakan dapat disiapkan. Item-item utama yang dibutuhkan dapat dicari biayanya dan menjadi input bagi estimasi. Dengan identifikasi lingkup proyek yang lebih baik tersebut, ekspektasi akurasi meningkat menjadi kurang lebih 10-15%. Kemudian estimasi untuk engineering dan desain. Berdasarkan pada dokumen desain level skematik, kebutuhan utama proyek dapat diukur secara kuantitatif dan tipe konstruksi dapat ditentukan. Contohnya kuantitas baja dalam ton, superstruktur menggunakan baja atau beton. Suatu estimasi dengan tingkat akurasi kurang lebih 5-10% dapat disediakan pada tahap ini. Yang kelima, estimasi proyek perangkat lunak. Estimasi proyek perangkat lunak adalah proses menentukan perkiraan waktu, biaya, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek pengembangan perangkat lunak.
Estimasi ini sangat penting karena membantu dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan proyek secara efektif. Metode estimasi. Ada beberapa metode estimasi yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, seperti metode Work Breakdown Structure atau WBS, metode Function Point Analysis atau FPA, metode COCOMO atau Constructive Cost Model, dan metode Use Case Point atau UCP. Setiap metode memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghitung estimasi waktu dan biaya proyek. Faktor-faktor estimasi. Estimasi proyek perangkat lunak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas proyek, pengalaman tim pengembang, teknologi yang digunakan, persyaratan fungsional dan non-fungsional. Pendekatan estimasi terdapat dua pendekatan umum dalam estimasi proyek perangkat lunak, yaitu top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down melibatkan estimasi dari tingkat yang lebih tinggi, seperti keseluruhan proyek, ke tingkat yang lebih rendah seperti tugas-tugas individu. Sedangkan pendekatan bottom-up melibatkan estimasi dari tugas-tugas individu yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan estimasi keseluruhan proyek. Kemudian yang keenam, keputusan make-buy. Keputusan make-buy adalah proses di mana sebuah organisasi harus memutuskan apakah mereka akan memproduksi sendiri atau make, atau membeli dari pihak luar atau buy produk atau layanan yang diperlukan untuk operasional mereka. Pertimbangan utamanya adalah biaya, kapasitas internal, kualitas, risiko pasokan, dan kesesuaian strategis. Keputusan make. Jika perusahaan memiliki kapasitas, kemampuan, dan biaya produksi yang kompetitif serta kualitas yang diinginkan, mereka mungkin memilih untuk membuat sendiri produk atau layanan tersebut. Keputusan buy. Jika biaya pembelian lebih rendah, lebih efisien, atau lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, mereka akan memilih untuk membeli produk atau layanan dari pihak eksternal. Sebelum membuat keputusan, perusahaan juga harus melakukan analisis manfaat dan risiko dari masing-masing opsi. Ini termasuk mempertimbangkan dampak finansial, kontrol operasional, fleksibilitas, dan keamanan pasokan. Keputusan make-buy harus disesuaikan dengan tujuan strategis perusahaan dan dapat berdampak signifikan terhadap kinerja operasional, fleksibilitas, dan keandalan pasokan. Kemudian yang ketujuh, cost benefit analysis. Analisis biaya manfaat atau CBA merupakan alat penting dalam manajemen proyek untuk membantu pengambilan keputusan yang rasional dan terukur. CBA membandingkan biaya dan manfaat suatu proyek untuk menentukan apakah proyek tersebut layak secara ekonomi. Contoh penerapan CBA dalam manajemen proyek pembangunan infrastruktur. CBA dapat digunakan untuk membandingkan biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dengan manfaat ekonomi dan sosial yang akan dihasilkan. Proyek pengembangan produk CBA dapat digunakan untuk membandingkan biaya pengembangan dan produksi produk dengan manfaat penjualan dan pangsa pasar yang diharapkan. Proyek investasi CBA dapat digunakan untuk membandingkan biaya investasi dengan manfaat finansial yang diharapkan. Kemudian ke-8, cost control. Pengendalian biaya merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen proyek. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam anggaran yang telah ditetapkan. Pengendalian biaya yang efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek, serta meminimalkan risiko pembengkakan biaya. Tujuan pengendalian biaya. Tujuan utama dari pengendalian biaya adalah untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam anggaran yang telah ditetapkan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek, meminimalkan risiko pembengkakan biaya, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proyek. Metode pengendalian biaya. Perkiraan biaya. Membuat perkiraan biaya yang akurat untuk semua elemen proyek. Kemudian menyusun anggaran proyek yang realistis dan dapat dicapai. Melakukan analisis nilai untuk mengidentifikasi area di mana yang dapat dihemat tanpa mengurangi kualitas proyek. Kemudian merencanakan dan menjadwalkan proyek dengan baik untuk menghindari pemborosan waktu dan sumber daya. Kemudian membangun sistem pelaporan dan pemantauan
untuk melacak pengeluaran proyek dan mengidentifikasi potensi masalah. Kemudian yang terakhir, melakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dari anggaran. Kesimpulan, pengelolaan biaya dalam proyek merupakan aspek krusial yang memerlukan perencanaan teliti, pengendalian ketat, dan evaluasi berkelanjutan. Metode seperti R-Value membantu memantau kemajuan proyek dan mengidentifikasi varian biaya, sementara estimasi biaya dan keputusan make-buy memerlukan analisis cost-benefit yang cermat. Dengan cost control yang efektif, proyek dapat tetap terkendali sesuai anggaran, meningkatkan peluang keberhasilan, dan mencapai tujuan finansialnya dengan baik. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.